apalagi Rasuliah. Emang apa namanya? Calvin itu muridnya Rasul siapa? Atau mendapat warisan ajaran dari Rasul siapa? Ya. Nah, itu yang dipertanyakan kalau mereka mengatakan Rasuliah. Lalu mereka mengatakan misalnya Rasuliah, Martin Luther itu Rasuliah. Wong dia sudah di anatema, bagaimana Anda katakan Rasuliah? Yang sudah di anatema itu diputus. Dan kenapa dia tidak bisa menjadi Rasuliah? Karena dia bukan uskup ketika keluar dari Katolik. Contoh, ya, kalau di Anglikan itu apa namanya masih ini Bapak Ibu ya, meskipun Anglikan saat ini sudah banyak yang tidak lagi mengikuti ajaran yang Katolik ya, ada beberapa yang sudah terpecah-pecah ya, tapi mereka masih lebih pantas disebut apostolik atau rasuliah daripada Martin Luther dan Calvin. Karena apa? Ketika Henry ke-8 akan menceraikan istrinya yang pertama dan dia mau menikah lagi dan tidak diizinkan oleh Paus, lalu dia mengangkat diri sebagai pemimpin gereja di Inggris, maka sebagian dari uskup-uskup gereja Katolik itu mengikuti dia. Ya. Nah, tadi yang ditetapkan sebagai guru-guru yang benar itu kan uskup-uskup. Namun Bapak Ibu, di dalam gereja Anglikan sudah banyak perubahan lebih kepada mengikuti Protestan jadinya. Saat ini, ya, saat ini. Kalau mungkin di awal-awal masih belum, tapi saat ini sudah banyak yang agak, bahkan ada satu channel yang membahas ya. Saya kira channelnya ini adalah seorang imam Anglikan yang ada di Malaysia. Saya pernah tonton, dia menjelaskan bahwa beberapa buku-buku liturgi, buku-buku bacaan itu mengikuti Luther dan Calvin. Nah, jadi berarti sudah ada bagian-bagian tertentu sudah pecah juga mereka. Nah, jadi secara praktis, secara nyatanya kata am dan kata rasulia itu tidak nyata dalam gerejanya Pak Esra Soru. Ya. Karena Calvin, Martin Luther dan yang lain-lain itu bukan murid siapa-siapa. Apalagi Calvin. Calvin itu bukan mantan imam. Kalau Martin Luther masih mantan imam nakal. Kalau Calvin bukan. Dia kan seorang di bidangnya hukum dan juga juru ketik. Dia tidak ada backgroundnya adalah seorang mantan dari seminari atau apa. Tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan dia rasuliah? Ya. Oke. Oke. Kemudian ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Martin Luther ya, dia sudah diekskomunikasi, sudah dianatema. Dia hanya imam biasa. Dia bukan uskup. Dan tonton channel ini. Dia malah merubah ajaran para rasul. Tidak layak disebut lagi apostolik, rasulia lagi. Ajarannya sudah dikurangi kok. Sakramen dari 7 jadi 2. Ada sakramen imamat. Dia menentang imamat. Ada hierarki, dia menentang hierarki. Ajaran tentang rusak total. Dalam ajaran para rasul tidak ada. Dia rubah itu. Dia bilang semua manusia rusak total. Lalu sakramen, dia ubah semua. Enggak layak disebut sebagai rasuliah. Ya, Pak Esra Soru. Kalau disebut rasuliah itu, Pak, ada suatu garis kerasulan yang diteruskan, tidak terputus ajarannya. Nah, yang terjadi di zaman Luther bukan hanya terputus, ajarannya diubah. Itu kan jelas. Ya, jelas. Oke. Nah, kemudian jadi dua-dua itu ya, am sama rasuliah saja tidak masuk Bapak Ibu. Tidak masuk.
tidak masuk sebagai kategori seperti yang dimaksud oleh Pak Esra Soru. Ya. Ya kalau masuk, nanti saya tunggu tanggapan Pak Esra Soru. Siapa rasul yang pernah mewariskan ajaran kepada Calvin? Itu rasulia namanya loh, apostolik namanya. Siapa? Rasul siapa? Jangankan itu Bapak Ibu, jangankan rasulia. Mereka saja tentang Bapak Gereja, jangankan itu. Tanya aja kepada mereka tentang bagaimana ajaran Bapak Gereja tentang Allah Tritunggal. Anda akui atau tidak? Anda akui atau tidak? Bisa jadi mereka nggak mengakui. Padahal ngomong rasulia itu dari Yesus kepada rasulnya, dari rasulnya kepada muridnya, Bapak Apostolik, dari Bapak Apostolik kepada Bapak Gereja, dari Bapak Gereja kepada kita sampai saat ini, lewat para uskup, imam, paus. Itu maksudnya rasulia itu. Bisa kita lihat garisnya, penurunan ajaran itu jelas. Bagaimana Anda mengatakan mengakui dalam iman rasuli Anda itu gereja yang rasulia? Rasul siapa yang pernah ketemu Calvin? Rasul siapa yang pernah ketemu Martin Luther? Atau yang memberi ajaran pada mereka? Tidak ada. Jadi beda. Hanya di atas kertas itu ngomong rasulia. Tanya ngomong. Nyatanya enggak. Kita harus jujur. Kalau nggak jujur, ya berkutat-kutat aja di situ. Menyampaikan sesuatu yang ahistori. Itu. Mungkin Pak Suto mau menanggapi tadi yang di chat itu? Ya, gini deh, saya mau menambahkan. Atau saya tanggapi. Saya minta tolong ditambahkan bahwa Roma itu diakuin menjadi agama negara Roma itu beda dengan waktu Rasul Petrus dan Paulus sudah mengajarkan di Roma itu sejak tahun 48. Jadi yang di chat saya menambahkan itu aja. Kalau yang sebelumnya itu kan tadi Gia sudah menjelaskan yang mengenai Kristen Timur tadi. Tapi tolonglah itu aja. Ini baterai saya sudah 5, monggo. Ya, ada yang ngomong, ada yang menafikan tentang apa tadi Pak Suto? Kata-katanya seperti apa? Coba Pak Suto baca. Halo Pak Suto. Maafkan, Kristen Ortodok yang menjadikan negara Kristen pertama kali, hahaha. Jadi menurut Joy Brando, itu Kristen Ortodok itu yang membesarkan di Timur. Bilangnya Roma belum ada, karena Roma masih pagan. Nah ini framing ini pagannya ini. Karena mulai tahun 48 sudah itu. Monggo. Joy, nanti saya minta bukti Bapak Gereja yang mengatakan itu ya. Sekarang saya kasih Anda bukti. Saya pakai dokumen Bapak Gereja. Oke? Jadi kalau bicara itu yang benar lah. Jangan mempermalukan diri. Itu maksud saya loh. Jangan seperti Esra Soru Anda. Anda dari ortodoks mana? Coba masuk ke dalam sini. Anda dari ortodoks mana? Coba Anda masuk ke dalam sini, bro. Saya tantang Anda. Di mana data yang mengatakan itu? Nih, saya kasih contoh. Ini bukti bahwa Rasul Petrus, itu selama 25 tahun mengajar di Roma, mendirikan gereja di Roma pada abad pertama. Bahkan di tangan saya ada buku, Bapak Ibu, ini buku surat-surat Ignatius kepada 6 gereja dan Polikarpus. Ini saya baru pesan dari teman saya, Kiai Jurgis. Oke, saya kurang tahu nama aslinya, jangan-jangan ada juga beliau menonton ini. Ini dia mengumpulkan dan menerjemahkan suatu surat-surat dari bapak-bapak gereja. Dalam buku ini tidak ada penyangkalan tentang, dalam surat-surat para bapak gereja tidak ada penyangkalan terhadap kekristenan di Roma, saudaraku ya. Nah, sekarang saya buktikan pada Anda. Santo Clemens dari Roma. Nah, nanti Anda cari tahu hidupnya tahun berapa ini. Ini hidup di zaman para rasul. Kalau memang salah, pasti para rasul mengkoreksi ini. Mari kita lihat. Ya. Clemens adalah murid Rasul Petrus, ditahbiskan oleh Petrus, mengisahkan peran Petrus dan kematiannya. Seperti berikut ini.
Mari kita lihat apa yang diucapkan di sini. Perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri. Pilar yang terbaik, yaitu gereja Roma, telah dianiaya. Mari memusatkan mata hati kita kepada rasul-rasul yang baik itu. Petrus yang menderita tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali, tetapi banyak kesulitan dan karenanya pergi ke tempat kemuliaan yang sesuai. Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman, telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Terhadap kedua orang yang telah hidup dalam kedudukan, harus ditambahkan banyak sekali orang yang menderita penganiayaan, yang menjadi contoh yang bersinar di tengah-tengah kita. Saya lanjutkan lagi, ada beberapa lagi pendapat yang lain. Lalu, di dalam kesaksiannya, Santo Clemens menyebutkan urutan kepemimpinan yang ada saat itu, mulai dari Rasul Petrus, Linus, Anakletus, Clemens, dan seterusnya. Ini juga ditulis di dalam buku Irenaeus. Sekarang, saya buktikan pada Anda, yang Anda katakan tadi, mengatakan di Roma itu tidak ada di abad pertama. Ini seorang yang ada di Antiokhia yang mengakui. Murid Rasul Petrus dari Antiokhia. Ya. Bukunya memang nggak kelihatan, Bapak Demetrius, saya belum foto. Ya, saya belum foto. Nanti kalau ada kesempatan saya foto, saya perlihatkan di situ. Ya, sebentar, saya silakan dipesan kepada saudaraku itu nanti ya, karena ini oke. Meskipun di sini ada beberapa yang saya tidak setuju, tetapi isinya bagus. Oke, memang saya tidak tampilkan bukunya. Oke. Nanti di lain waktu saya tampilkan. Ini saya baru belum foto soalnya. Oke. Kalau ada nomor saya tolong diberikan saja, nanti saya bisa bagikan di WA. Oke. Saya lanjutkan. Santo Ignatius dari Antiokhia. Ini kan sebelumnya kan Evodius ya. Oke. Evodius, kemudian Ignatius dari Antiokhia. Rasul Petrus, Evodius, Ignatius dari Antiokhia. Ignatius dari Antiokhia itu tidak membantah kepemimpinan Petrus. Ingat itu. Lihat di sini. Oke, dikatakan begini. Ya. Sebelum wafatnya sebagai martir di Roma, ia menulis 7 surat, yaitu kepada gereja-gereja di Efesus, Magnesia, Trales, Philadelphia, Smyrna, dan juga kepada Polikarpus. Termasuk yang ada di tangan saya yang diterjemahkan oleh seorang teolog. Dia adalah dia mengatakan di sini dia sedang meneliti kekristenan timur ya. Dia sebut namanya di sini Kiai Jurgis ya. Oke. Ini termasuk di buku ini ada. Oke. Dikatakan di situ ya, Bapak Ibu. Topik suratnya antara lain mengenai kelahiran Yesus, hierarki, ekaristi, kehadiran Yesus yang nyata dalam ekaristi. Dan Santo Ignatius adalah Bapak Gereja pertama yang menggunakan istilah Katolik tadi ya, untuk menjelaskan gereja universal, untuk membedakan dengan gereja heretik yang bersifat lokal. Kepada semua gereja itu ia memerintahkan kesatuan dan harmoni, kecuali kepada gereja di Roma, karena ia mengetahui bahwa gereja Roma telah mempunyai otoritas dari para rasul. Sekarang kita coba lihat apa yang dikatakan. Bapak Ibu yang punya nomor saya, tolong bantu saya untuk chat ya. Saya sebenarnya mau ngechat sebentar. Oke, apa yang dikatakan? Ignatius yang juga disebut Theophorus kepada gereja yang telah menerima belas kasih di dalam kemuliaan yang transenden, yang juga memimpin tempat utama di daerah kekuasaan Roma. Tidak seperti Petrus dan Paulus, saya tidak mengeluarkan perintah kepadamu. Apa artinya di sini? Ignatius dari Antiokhia mengakui otoritas kepemimpinan Petrus dan Rasul Paulus di Roma. Ingat itu. Mana tadi yang ngomong soal ortodoks tadi? Kecuali Anda semua membakar buku-buku dari bapak-bapak gereja ini, baru Anda bisa mengatakan seperti ucapan tadi. Ya. Oke.